Oke, di sini Bapak akan buat project yang baru agar lebih jelas dalam menyampaikannya, kemudian agar kamu juga lebih jelas dalam menyimak materi yang Bapak sampaikan. Oke, Axel. Sebentar. Ya. Jadi jika ingin membuat project baru, silakan, tapi Bapak tidak akan kembali menjelaskan bagaimana cara membuat project baru dan ukuran preset yang digunakan. Ya. Untuk presetnya masih sama, kita menggunakan PAL 32 kHz wide screen. Nah, di sini di library, silakan kamu import satu buah video yang mana saja, baik yang video yang sudah digunakan di latihan sebelumnya ataupun video yang kamu punya di komputer. Ya, silakan diimport ke library. Ya, bisa klik kanan import ataupun dari jendela library kita klik 2 kali saja. Buka video yang ingin kita gunakan sebagai latihan. Nah, untuk membuat tulisan, kemarin apakah masih ada yang ingat bagaimana cara kita membuat atau menambahkan tulisan di Adobe Premiere? Jika ada yang bisa ataupun ingin menjawab, silakan raise hand. Tidak perlu takut keliru. Ya. Yo, ada yang masih ingat cara menambahkan tulisan di Adobe Premiere? Oke. Nah, cara menambahkan tulisan di Adobe Premiere, di sini ada 3 cara. Itu yang pertama, dari jendela library di sini, kita klik icon new item. Ya. Jadi dari jendela library ini kita klik menu new item. Kemudian kita pilih title. Ya, jadi dari library new item title. Ini cara yang pertama. Cara kedua, masih dari jendela library, kita klik di area kosong. Ya, klik kanan di area kosong, kemudian kita pilih menu new item, pilih title. Ini cara kedua. Dari library, klik kanan, new item, pilih title. Dan terakhir, cara ketiga, kita ambil dari menu title di atas. Ya. Kemudian pilih new title. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilihnya yang still, yang paling atas. Saat kita memilih title, akan muncul jendela new title. Di bagian name tinggal kita sesuaikan dengan nama teks yang akan kita buat di video. Ya.
Jadi di sini di name ini kita bisa menandakan bahwa ini adalah teks tertentu yang ingin kita tambahkan. Ya. Jadi kalau kamu buat banyak teks, bisa langsung kenal atau bisa tahu isi teks tersebut dari name ini. Kalau sudah klik OK, maka kita akan langsung diarahkan ke jendela teks editor. Ya. Jadi ini adalah jendela teks editor. Di mana di teks editor ini, pada bagian sebelah kiri, di sini ada toolbox untuk membuat teks ataupun membuat shape. Ya, jadi di sini di teks editor ini kita tidak hanya bisa membuat tulisan, tetapi bisa juga buat shape ataupun menambahkan objek yang lain. Di teks sendiri kita bisa membuat 3 jenis, yaitu type tool atau teks biasa, di mana teks ini berbentuk horizontal seperti ini. Ya, jadi silakan langsung dipraktikkan juga. Yang kedua, di sini ada vertical type tool. Di mana di vertical type tool ini kita membuat tulisan berbentuk vertikal seperti ini. Ya, jadi ini adalah yang horizontal atau text tool biasa. Yang ini adalah vertical type tool. Dan terakhir di sini ada pad type tool. Di mana di pad ini kita bisa membuat tulisan yang mengikuti bentuk alur atau pad. Ya, jadinya seperti ini. Ini 3 jenis type tool yang bisa kita gunakan. Vertical pad itu sama seperti type tool biasa, vertical type tool, hanya perbedaan di posisi bentuknya. Pen tool ini seperti yang kita pelajari di Photoshop untuk membuat shape. Kemudian kita juga bisa mengatur pennya, ya, bentuk shape yang berbeda seperti ini. Ya, ini fungsi dari pen tool. Digunakan atau tidak itu sesuai dengan teks yang akan kita buat. Di bagian bawah di title style ini adalah beberapa style atau template dari teks yang bisa kita gunakan. Kalau kita ingin membuat sendiri atau mengatur teks sendiri, kita bisa atur dari bagian di sebelah kanan, yaitu title properties. Ya, mulai dari di sini ada jenis tulisan, ya, kemudian stylenya, ukuran tulisan, kemudian kalau kita scroll di sini ada pengaturan stroke. Stroke ini kita gunakan jika kita ingin memberikan garis pada objek, pada tulisannya. Ya, seperti ini. Kemudian ada juga efek shadow jika kita ingin memberikan efek bayangan. Hingga di sini di bagian akhir ada background. Kalau kita ingin memberikan efek latar belakang di tulisan.
Jadi di bagian properties ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Bentuk tulisannya itu seperti apa. Oke. Kalau sudah kita atur dan sudah kita yakin di sini tulisannya sesuai dengan yang ingin kita buat, misalkan seperti ini. Kita bisa klik tombol silang. Oke, sebentar. Ya. Kalau sudah, kita bisa klik tombol silang di text editor. Maka di sini akan di title 1 akan terlihat tulisan yang kita buat. Dan untuk menambahkan di video, kita bisa tarik, letakkan di video di atasnya. Ya. Jadi ini cara untuk membuat tulisan. Ya. Berikutnya kita bisa tinggal menambahkan efek-efek sama seperti kita menambahkan efek di gambar, yaitu misalkan untuk pengaturan posisi, kemudian ada scale, ya, misalkan kita ingin buat animasi seperti ini, ya. Jadi dari sini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ingin buat tulisannya itu seperti apa. Nah, ya. Jadi silakan dipraktikkan, dicoba, dibuat latihannya agar kamu juga paham di sini. Nah, untuk berikutnya dari menu title di bagian atas, di sini ada dua jenis title yang lain, yaitu ada default role dan ada default crowd. Nah, kita akan buat tiga jenis ini agar kita tahu perbedaan dari masing-masing title ini. Oke. Yang sebelumnya di sini adalah default still. Jadi teksnya yang diam. Sekarang kita pilih atau kita buat teks yang dari menu title. New title kita pilih yang default role. Agar terlihat perbedaannya, di name-nya kita ganti namanya menjadi role. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti atau tertinggal, langsung info saja ya. Kemudian Bapak harapkan juga bisa dicoba diinstal untuk aplikasi Adobe Premiere-nya. Jika memang tidak bisa instalasi, bisa kamu infokan ke Bapak. Kamu menggunakan komputer apa atau operating system apa, nanti akan Bapak bantu cari ya. Nah, di title role ini kita buat saja satu tulisan ya, dimana tulisan ini akan kita gunakan untuk mengecek apa sih title role ini yang default role ya.
kita buat saja tulisannya seperti ini ya. Tulisan yang belakang, yang ini yang ada Premiere yang melengkung ini diabaikan saja. Silakan buat satu teks ini untuk menandakan tampilan role itu untuk apa ya. Kalau sudah, kita bisa klik tombol close, kemudian kita coba tarik, letakkan si tulisan role ini di bagian timeline ya. Nah, di sini belum terjadi apa-apa, jadi tidak ada bedanya dengan yang still tadi atau kita buat dari title. Nah, berikutnya kita buka lagi text role ini dengan klik 2 kali. Kemudian kita buka menu yang namanya role atau crawl option. Di bagian atas di sini ada menu role atau crawl option ya, yang tepat di bawah title. Nah, di option ini kita bisa atur jenis teks yang kita buat, apakah still, role, atau crawl. Nah, yang perlu kita atur di sini adalah di bagian timing. Di timing kita checklist dari start dan end. Ya. Jadi yang dari start dan end kita checklist. Tipenya tetap kita gunakan yang role. Kalau sudah, kita klik OK. Title editor ini juga kita tutup. Baru kita arahkan ke timeline, kemudian kita play. Hasilnya seperti ini. Jadi tulisan yang kita buat tadi dengan menggunakan role, dia akan bergerak dari bawah ke atas layar. Ya. Jadi kita tidak perlu mengatur dari bagian position. Ya. Kita bisa saja membuat pergerakan seperti ini dengan memanfaatkan position. Ya. Tapi di sini adalah kita bisa lebih mudah membuatnya dengan menggunakan fitur dari title editor. Ya, ini untuk yang text role. Silakan dicoba dipraktikkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kamu sampaikan. Ya. Kalau sudah, misalkan kita bisa tambahkan teksnya seperti ini. Misalkan ini sebagai contoh saja. Jadi di sini ada teks yang cukup panjang ke bawah. Kalau kita close, kemudian kita play, hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin kamu sudah sering melihat yang tampilan tulisan seperti ini. Biasanya digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Buat film kredit, Pak? Iya, biasanya banyak digunakan untuk credits dalam film. Ya, di bagian akhir film.
Nah, ini untuk yang roll. Ya, jadi silakan kamu coba. Nah, di roll ini kita bisa menambahkan tulisan sebanyak apapun ya. Misalnya seperti ini. Tetapi memang untuk kecepatan dari teks ini tetap ditentukan dari panjang atau durasi si teksnya. Kalau tulisannya panjang, kemudian durasi teksnya itu sedikit, ya misalkan di sini ada 1 detik. Coba sebentar. Ya, misalkan ini durasinya 4 detik. Kalau kita play, nah kecepatannya seperti ini. Kalau kita ingin lambatkan, berarti durasi teksnya ini kita tambah, sehingga dia akan menjadi lebih lambat. Kalau sebaliknya, kalau kita ingin lebih cepat, berarti durasinya kita perpendek. Ya. Jadi tinggal kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk teks yang ketiga, ya, kita pilih yang crawl. Kita buat lagi tulisan di text editor ini. Ya, kita atur sesuai kebutuhan. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, oke, sama seperti yang bagian roll. Untuk yang crawl option, ya, bagian start dan end juga kita checklist. Ya, yang tools ini, roll atau crawl option, bagian start dan end kita checklist. Kalau sudah oke dan di close editornya, kita letakkan di timeline dan ini hasilnya. Ya. Nah, jadi perbedaan antara roll dan crawl, kalau roll ini dia bergerak dari bawah ke atas, kalau crawl dia bergerak dari samping. Bergerak kanan kirinya kita bisa atur dari option ini. Apakah dia bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Ya.
tinggal kita atur. Nah, kenapa dia muncul di tengah? Karena di sini di bagian scale kita perkecil tadi. Kalau ingin sama untuk ukuran scale, si tulisannya itu harus sama dengan scale dari si layarnya. Ini untuk yang crawl. Ya. Jadi kalau roll dia bergerak ke atas, crawl itu bergerak ke samping. Nah, biasanya untuk yang crawl ini ada yang tahu digunakan untuk apa di video? Mungkin sering kamu lihat di acara TV, teks yang bergerak ke samping seperti ini. Ada yang tahu namanya? Berita. Bukan berita. Memang teks seperti ini akan banyak ya muncul di acara-acara berita, tapi ada yang tahu? Markio bukan? Bukan, kalau di video itu bukan Marquee. Nah, tapi sebutannya adalah running text. Ya, jadi kalau teks yang bergerak ke samping di sini sebutannya adalah running text di video itu. Kalau Marquee biasanya digunakan di website. Ya. Jadi di crawl ini pun kita bisa buat teks sepanjang apapun ya. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Hasilnya pun akan sama. Kecepatan pergerakan tulisan disesuaikan dengan durasi si teksnya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sebetulnya dari teks ini adalah dasar ya. Jadi untuk berikutnya tinggal pengembangan yang ingin kita lakukan atau gunakan di video itu seperti apa. Apakah ingin ditambahkan objek lain seperti gambar ataupun tadi di sini kita bisa tambahkan hal-hal yang lain. Nah, misalkan seperti ini. Yang tadi yang row ya. Misalkan oke, misalkan dari sini kita buat seperti ini. Ini kita bisa insert, coba. Ya. Terus bentar. Ya. Oke. Coba sebentar. Ya, jadi silakan sambil dicoba dipraktikkan untuk membuat tulisan atau teks baik itu dari yang still, roll ataupun yang crawl.
Jadi kita bisa atur, tambahkan gambar ya. Itu dari yang logo. Misalkan kita ingin tambahkan logo yang lain seperti ini. Ya, misalkan ini ibaratkan saja logo yang lain. Kalau sudah close seperti biasa, kita tarik, tambahkan dari title, letakkan di timeline, hasilnya seperti ini. Oke, dan terakhir untuk teks, silakan kamu buat satu teks baru yang still ya. Jadi tidak diberikan efek scroll ataupun crawl, hanya teks saja, tetapi kamu gunakan jenis tulisan yang tebal. Jadi cukup teks saja, gunakan jenis tulisan yang tebal. Oke, misalkan seperti ini. Jadi buat tulisan saja, gunakan jenis tulisan atau font family yang tebal yang ada di komputer kamu. Kemudian tadi yang Bapak lakukan di sini ada mengatur width dan height. Ya, jadi yang di bagian transform, width ini untuk mengatur panjang si tulisan. Ya, jadi kita tarik, height-nya pun sama. Jadi kita stretch, panjangkan seperti ini. Jika sudah, kita tutup editornya, kita letakkan tulisan tadi itu berada di layer atasnya, sehingga tampilannya seperti ini. Oke, ini anggap saja ini tulisan dan video. Ini adalah tampilan standar ya. Kita buat video, tambahkan video dan tambahkan tulisan. Nah, berikutnya kita ingin masukkan si video ini di dalam si tulisannya. Ya, jadi video ini dia berada di dalam si tulisan. Nah, untuk buat seperti itu, kita perlu menambahkan satu efek. Ya. Jadi, sekarang kita buka jendela efek dari menu Window, kemudian Effects.
ya, atau kamu klik tab effects di library. Kita buka folder video effects. Video effects ini tanda panahnya kita klik, kita buka, cari folder keying. Ya, cari folder keying, dibuka lagi foldernya, cari efek yang namanya track matte key. Ya, cari efek namanya track matte key. Track matte key ini ya, kita tarik atau letakkan di video. Ya, jadi kita efek track matte key ini kita tarik, letakkan di video. Belum terjadi apa-apa. Kalau kita klik video yang ada di timeline, ya, klik 2 kali, kemudian ke tab Effect Controls. Nah, di sini akan ada efek track matte key. Di efek track matte key ini ada menu Matte, Composite, Using, dan Reverse. Kita fokus ke bagian matte. Nah, di sini masih none. None ini kita ganti menjadi video di atasnya. Teks mana nih yang ingin kita gunakan sebagai matte? Karena tulisan ini berada di video kedua, kita klik video 2. Maka hasilnya si video tadi dia akan berada di dalam tulisan. Ini yang defaultnya. Ini yang kita tambahkan efek matte. Ya. Kalau tulisannya habis, dia akan kembali normal. Ya. Jadi diperhatikan di matte ini yang ingin kita gunakan itu track video yang keberapa. Misalkan di sini ada beberapa track. Ya, misalkan ada video 2, video 3, dan seterusnya. Maka di sini pun di matte akan muncul pilihan. Oke, Bapak tambahkan satu lagi deh. Satu lagi tracknya. Oke, ya, jadi di sini ada track 2, 3, dan 4. Maka kalau kita pilih matte-nya, sini akan muncul video 2, 3, dan 4. Kalau matte-nya ingin kita gunakan video 3, berarti kita klik video 3. Nah, tulisannya berubah. Kalau kita ingin gunakan yang video keempat, kita pilih video keempat. Akan berubah lagi. Yang ini video 2, ini video 3, dan ini video keempat. Ya. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan kita ingin gunakan track matte-nya ini di video ke berapa. Jadi di track video ke berapa di sini diperhatikan. Ya, silakan dicoba dipraktikkan, tambahkan efek track matte key. Track matte key ini dia tidak selalu di tulisan atau teks, tapi bisa saja kita gunakan di shape. Kalau kita buat title, ya di sini kita bisa buat object shape. Oke, misalkan kita ingin buat object
round seperti ini, oval seperti ini, atau kita bisa tambahkan objek yang lain deh. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kita arahkan, kita letakkan di timeline, nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi yang bisa digunakan di TagMate itu yang kita buat di title. Ya. Silakan dipraktikkan. Jika ada yang kesulitan, bisa langsung kamu tanyakan. Oke, sekali lagi untuk minggu depan, Bapak harapkan folder latihan ini sudah di-download. Ya. Ini tidak terlalu besar untuk ukuran filenya. Jadi 11 mega, 597. Oke, jika sudah, silakan file ini disimpan. Oke, sekali lagi Bapak tanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mengalami kesulitan, baik dari materi ini ataupun dari UTS yang kamu kerjakan kemarin dalam pembuatan video. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk hari ini kita cukupkan saja pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang dan terima kasih semua. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Selamat siang. Mari Pak. Oke, masuk hari.